Kalau kita lihat disiplin versus intimidasi. Nah, intimidasi itu dalam KBBI itu artinya tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Gertakan ancaman. Oh, di dalam definisi hukum gimana? Ya kurang lebih sama. Corporate value itu perlu nggak? Menurut saya value itu penting di suatu perusahaan karena dengan value itu kita bisa maju bersama dengan baik. Kalau nggak ada value, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk bisa mencapai target dan tujuan itu. Karyawan merasa takut pada saat diberikan umpan balik negatif. Tindakan disiplin contohnya itu adalah hal yang normal gitu. Pantasan saja mereka merasa itu intimidatif karena ada dua hal. Di sisi lain kita harus empati juga pada karyawan pada saat diberikan umpan balik negatif atau diberlakukan aturan itu mereka pasti takut. Peran CEO dan BOD lain itu sangat penting. Pak Yudi juga harus ikut aturan itu gitu. Kita walk the talk ya. Kan itu integritas juga. Kita tetap sebagai board of directors kita harus mencontohkan gitu. Mungkin pada saat kita bawa perubahan pasti ditolak ya awalnya gitu. Nggak pernah langsung oke, baiklah gitu, nggak mungkin ya. Jadi reward and punishment harus jalan ya? Iya sih, tapi mungkin untuk koreksi perilaku ya. Kalau menurut saya sih kalau memang udah terlewat batas ya harus ada sanksinya lah ya. Tapi kalau memang dia bisa baik dan menghasilkan berprestasi, ya kita harus kasih award. Berapa kali orang dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri? Kan kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan ada istilahnya sudah peringatan. Ada juga kalau praktek kan kita bilang verbal warning, ya kan? Peringatan lisan, lalu ada peringatan tertulis 6 bulan. 6 bulan cukup. Kalau dari lihat aturan hukumnya, Mbak Mika, dalam prakteknya cukup nggak? Maksudnya nggak mungkin kita tuh kerja itu bener terus. Pasti kita pernah salah gitu kan ya. Nah, peran kita salah itu juga ada timnya kan. Misalnya contohnya atasannya gitu ya, rekan kerja dan lain sebagainya. Nah, pembinaan di sini adalah pembinaan di ekosistem pekerja ini juga gitu. Kok orang itu tidak kompeten tapi masih Di situ ya Pak ya? HR-nya mana? Nggak ada. Job desk-nya mana? Nggak ada. Hah? Kok bisa jalan? Kalau kamu nggak lagi melakukannya nanti saya pecat. Gitu kan suka sering kan? Iya. Pasti Mbak Mika juga sering dengar. Dia gimana dan kapan sih feedback itu diberikan? Apakah once in a blue moon gitu kan? Atau once in a year gitu? Atau setiap saat gitu? Bad cup, good cup gitu ya. Kadang-kadang kan itu dipakai kayak alat manipulasi juga ya in a way ya. Nah, itu saya agak kurang setuju sih. Nah, asertif itu penting dan memang harus dilatih. Nggak semua orang kan Pak ya, Betul. tiba-tiba bisa ngasih feedback. Karena ngasih feedback dan giving feedback, receiving feedback itu juga seni.